Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pertama yaitu suhu. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Diukur dengan termometer, suhu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Makin tinggi suhu suatu benda, maka semakin tinggi derajat panas yang dimilikinya. Menurut Tri Cahyono 2007 dalam buku Penyihatan Udara menyatakan bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub suhu udaranya akan semakin rendah. Pertama yaitu faktor yang mempengaruhi suhu udara. Pertama yaitu durasi atau lamanya waktu penyinaran matahari. Matahari memang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi suhu udara. Semakin lama matahari menyinari suatu wilayah, sudah dipastikan wilayah tersebut mempunyai suhu udara yang tinggi. Seperti contoh yang terjadi di daerah tropis yaitu Indonesia, yang setidaknya mendapat sinar matahari selama kurang lebih 12 jam. Tentu suhu udara terasa sangat panas. Yang kedua yaitu sudut atau arah datangnya sinar matahari. Sudut terkecil dari datangnya sinar matahari terjadi pada pagi dan sore hari. Saat itu sinar matahari yang dipancarkan tidak terlalu besar, sehingga suhu udara tidak terlalu panas. Semakin besar sudut sinar matahari yaitu tempat tengah hari, maka suhu udara akan semakin panas. Sudut datangnya sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk dari sinar matahari terhadap bidang permukaan bumi, sehingga sinar matahari yang membentuk tegak lurus dengan permukaan bumi akan menghasilkan sinar matahari yang banyak. Tiga yaitu adanya awan di langit. Peran awan juga ikut mengaruhi suhu udara. Saat awan melintas besar, kemungkinan sinar matahari akan terhalang oleh awan tersebut. Akibatnya, suhu udara di daerah tersebut perlahan menjadi turun. Hal ini yang bisa kita rasakan saat terjadi hujan sepanjang hari. Sinar matahari akan terhalang oleh awan mendung, sehingga suhu menjadi turun dan kita biasanya akan merasa kedinginan. Alat mengukur suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Kalian pasti sudah mengetahui termometer. Biasanya digunakan untuk mengecek suhu badan kita ketika kita lagi sakit atau sedang tidak enak badan. Prinsip kerja dari termometer ini adalah keseimbangan derajat suhu. Selanjutnya ada kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Selanjutnya ada beberapa contoh pentingnya konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memasak makanan. Energi panas digunakan untuk memasak makanan, baik melalui metode penggorengan, perebusan, atau pemanggangan. Yang kedua ada pendinginan makanan. Pendinginan makanan menggunakan energi kalor yang diambil dari makanan dan dihilangkan ke lingkungan sekitarnya, seperti melalui penggunaan kulkas atau freezer. Yang ketiga, sistem pemanas rumah. Sistem pemanas rumah seperti pemanas sentral atau pemanas listrik menggunakan energi kalor untuk menjaga suhu di dalam rumah agar tetap hangat pada saat cuaca dingin. Yang keempat ada pemanas air. Pemanas air digunakan untuk memanaskan air untuk berbagai keperluan seperti mandi atau mencuci piring. Yang kelima ada pendingin udara. Pendingin udara digunakan untuk menurunkan suhu udara pada saat cuaca panas, terutama di daerah tropis. Yang keenam ada mesin kendaraan. Mesin kendaraan menghasilkan panas akibat pembakaran bahan bakar.
dan perlu sistem pendingin untuk mendinginkan mesin agar tidak overheating. Yang ketujuh ada industri. Industri seperti pemrosesan makanan, pembuatan logam, dan pabrik kimia memerlukan energi kalor untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada perbedaan suhu dengan kalor. Panas atau kalor dan suhu atau temperatur adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam jadi dingin, suhunya menjadi menurun. Suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas pada benda tersebut. Nah, di sini ada tabel perbedaan suhu dan kalor. Pada tabel suhu, pengertiannya adalah suhu adalah derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi. Suhu itu tidak bisa berpindah, namun bisa naik atau turun dan berubah-ubah, tergantung dengan kondisi di sekitarnya. Sedangkan panas atau kalor bisa berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya, biasanya menggunakan zat perantara maupun tidak. Suhu dapat diukur menggunakan termometer, sedangkan panas atau kalor diukur menggunakan kalorimeter. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di Indonesia ini umumnya menggunakan satuan derajat Celcius. Sedangkan panas, satuannya adalah kalori. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kalor ini tidak bisa bernilai negatif atau minus, sedangkan suhu bisa bernilai negatif. Sekian video pembelajaran dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.